Di sini dari kelompok 3 akan memaparkan materi pada siang hari ini, yang mana akan disampaikan yang pertama yaitu oleh Mbak Husna Amelia Lilena. Kepadanya disilahkan. Baik, yang pertama yaitu Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menjadi seorang muslim yang bisa berhemat terhadap sesuatu. Sehingga perilaku mubazir atau boros merupakan perilaku tercela dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa mubazir sangat dilarang sampai Allah menganggap mubazir sebagai saudara syaitan. Termasuk dalam bersuci atau berwudu pun kita dilarang keras untuk boros dalam menggunakan air. Diriwayatkan dari Abu Nu'amah bahwasanya Abdullah bin Mughaffah mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu istana putih di sebelah kanan surga, bila mana aku memasukinya." Maka ia pun berkata, "Hai anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya akan ada nanti di tengah umat ini orang-orang yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa." Nabi SAW pernah melewati Sa'ad yang sedang berwudu. Lalu beliau mengatakan padanya, "Mengapa berlebihan seperti ini, wahai Sa'ad?" Sa'ad menjawab, "Apakah dalam wudu juga ada berlebihan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ya, bahkan meskipun kamu berada di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, "Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Misbahul Faiz. Kalian dipersilakan. Ya, kemudian Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW melewati saat yang sedang berwudu. Maka beliau mengatakan, "Jangan berlebihan." Maka Sa'ad pun berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada berlebihan dalam masalah air?" Beliau berkata, "Ya, walaupun engkau berada pada sungai yang mengalir." Dalam Jami'ut Tirmidzi dari hadis Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya dalam wudhu ada syaitan yang disebut dengan walhan. Maka berhati-hatilah terhadap was-was dalam menggunakan air." Hadis Amr bin Shu'aib. Dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, datang seorang badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata kepada beliau tentang wudhu. Maka Nabi memperagakannya dengan 3 kali. Kemudian bersabda, "Inilah wudhu. Maka barang siapa menambahnya, maka ia telah berbuat keliru atau melampaui batas dan berbuat dolim." Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan tata cara berwudu seperti yang dikutip dari hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnul Mulakin yang berbunyi, "Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqol, ya Rasulullah, kaifat tuhuru?" Fada'a bima'in fi ina'in faghsala kaffaihi salasan, summa ghasala wajhahu salasan, summa ghasala dira'aihi salasan, summa masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi as-sabahataini,
fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi ala dohiri udunaihi wa bis sabahataini batina udunaihi summa ghusala rijlaihi salasan salasan summa qala hakadal wudu faman zada ala hada faqad asaa wa dolam. Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana caranya bersuci atau berwudu? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bejana berisi air wudu, kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci kedua tangannya hingga siku sebanyak 3 kali, kemudian mengusap kepalanya, kemudian memasukkan 2 jari telunjuk pada kedua telinganya dan mengusap bagian luar atas telinga dengan ibu jarinya dan bagian dalam telinga dengan jari telunjuknya. Kemudian mencuci kedua kaki 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, demikianlah ini yang dinamakan wudhu. Barang siapa yang menambahnya, maka ia telah salah dan dolim. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah yang disahihkan oleh Ibnul Mulakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat hemat ketika menggunakan air saat berwudu. Beliau pun mewanti-wanti umatnya dalam hadis yang sifatnya umum agar jangan sampai boros menggunakan air. Beliau pun mengabari bahwa di antara umatnya ada yang berlebih-lebihan dalam toharoh atau bersuci. Berhemat dalam berwudu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikemukakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sok hingga 5 mud. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 194. 1 mud adalah suatu takaran yang setara dengan sebanyak isi telapak tangan sedang. Jika mengisi keduanya kemudian membentangkannya, itulah yang dikatakan 1 mud. Agar kegiatan wudu bernilai ibadah, hendaknya wudu dengan sewajarnya dan tidak berlebihan dalam menggunakan air, agar tidak termasuk dalam perbuatan mubazir. Permasalahannya, banyak yang tidak memahami perbedaan isbag wudu dengan israf wudu. Isbag wudu atau menyempurnakan wudu ke anggota wudu bukan berarti harus menyiram anggota wudu itu berkali-kali. Yang disunahkan dalam Islam adalah 3 kali. Jadi bila lebih dari 3 kali itu namanya israf wudu atau berlebih-lebihan dalam menggunakan air di dalam berwudu. Ini yang dinamakan mubazir, dan orang-orang yang suka mubazir itu adalah orang yang tergolong ke dalam saudara syaitan. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya perihal masalah dari kelompok 2 ataupun kelompok 3, silahkan dipertanyakan.